Hey yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Suara Dialektika. Dan untuk kesempatan ini, insya Allah kita kembali membahas tentang hal-hal untuk persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang ya sudah tidak lama lagi ya. Untuk itu mungkin ini merupakan sharing ilmu persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Sharing ilmu yang bagian terakhir lah dari serangkaian sharing ilmu Ramadan yang kami persembahkan untuk teman-teman penonton setia channel YouTube Suara Dialektika. Oke. Kesempatan ini kita bincang-bincang untuk persiapan bulan suci Ramadan kita itu bagaimana kita menjadi seorang mukmin yang tidak hanya sekedar menebarkan manfaat tapi juga maslahat. Ya. Jadi ada dua istilah yang saya bawa, yaitu adalah di pengantar ini ada manfaat dan juga maslahat. Apa yang membedakan antara manfaat dan maslahat ini, teman-teman? Kalau manfaat kita tahu adalah nilai guna baik bagi diri sendiri dan juga bagi sesuatu yang lain. Itu manfaat. Jadi ada sebuah barang, ada sesuatu hal yang memiliki nilai, dia punya nilai guna yang baik untuk ketika kita mengkonsumsinya dan juga ketika orang lain yang mengkonsumsinya. Itu adalah manfaat. Jadi contohnya ketika ada orang mengatakan, semua ini ada sedikit uang, semoga bermanfaat ya. Ini ada televisi bekas nih, semoga bermanfaat ya. Dan sebagainya, hal-hal yang masih punya nilai guna gitu. Itu dikatakan manfaat. Terus istilah kedua ada maslahat, teman-teman. Apa maslahat ini? Teman-teman ketahui bahwasanya maslahat itu adalah nilai guna seseorang bagi lingkungannya. Jadi ini penjelasannya lebih spesifik daripada manfaat tadi. Jadi dikatakan maslahat itu ketika kehadiran seseorang ini memberikan pengaruh kepada orang di sekitarnya, ya, memberikan dampak yang positif bagi orang di sekitarnya. Bukan orang di sekitarnya saja sih, tapi mencangkup segala makhluk Allah yang dapat kita jangkau. Yang dapat kita jangkau seperti manusia mungkin, binatang, tumbuh-tumbuhan. Jadi ini unik, teman-teman. Kalau memilih antara manfaat dan maslahat, memang penjelasan terkait maslahat cukup spesifik ya. Dan untuk menjadi seseorang yang punya punya unsur memberikan maslahat bagi lingkungannya, itu seperti apa yang tertuang dalam kosakata di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu tentang khalifah. Nah, kenapa sih kata maslahat itu kita samakan dengan istilah khalifah dalam kosakata dalam Al-Quran? Iya, teman-teman tahu kan khalifah dalam literatur dalam literatur Islam, kitab-kitab tafsir, bahwa khalifah itu merupakan, bisa dikatakan artinya sebagai wakil Allah di permukaan bumi. Dan sebagai wakil Allah, manusia itu disebut khalifah, yaitu wakil Allah, sebagai makhluk yang diberikan tugas dan amanah
dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi. Jadi kehadiran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi adalah menjadi pribadi yang memberikan maslahat bagi lingkungan sekitarnya. Bagaimana sih manusia itu dikatakan sebagai seseorang yang menebarkan maslahat di lingkungan sekitarnya? Ya, teman-teman bisa lihat dari ibadah-ibadah mahdah yang kita lakukan, yang kita kerjakan selama ini. Bahwasanya ibadah-ibadah mahdah yang kita kerjakan itu tidak jauh-jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan hablum minannas. Itu hubungan kita dengan makhluk lainnya, dengan manusia lainnya. Jadi ketika sholat ibadah mahdah, contohlah sholat, ketika sholat kita sudah dirasa baik sesuai dengan rukun dan syaratnya, insya Allah hal itulah juga yang kita perlihatkan dalam perbuatan kita sehari-hari, yaitu tidak berbuat keji dan mungkar. Akan tetapi jika orang itu sholat, namun kelakuannya di luar itu masih ya berbuat hal-hal negatif, berbuat keji kepada sesama, ya harap introspeksi diri, karena mungkin saja sholat yang kita kerjakan itu masih kurang antara syarat dan rukunnya. Jika kita yang sudah sholat lalu kemudian masih menggunjing kiri kanan dan menebarkan aib saudara kita sendiri, maka harap kita untuk mawas diri. Apakah sholat kita sudah sinkron antara fisik dan jiwa kita? Sudah khusyukkah gerakan dan jiwa kita setiap menjalankan sholat? Lalu ibadah-ibadah lainnya seperti puasa juga mengajarkan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan hablum minannas ini. Hal-hal yang berkaitan dengan rezeki manusia sehari-hari, terutama makan gitu. Jadi ketika kita berpuasa, teman-teman, disitulah kita merasakan rasa perihnya perut kita yang dalam keadaan kosong atau tidak kita tambahkan sesuatu apapun sejak subuh hingga menjelang maghrib. Mungkin saja untuk kita yang berpuasa ini merasa bahwa tidak masalah dengan perasaan tersebut, karena kita akan memuaskan diri kembali dengan makan lagi saat maghrib sudah tiba. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman kita yang sampai saat ini untuk makan pun susah? Banyak di antara saudara-saudara kita yang kekurangan gizi, dalam keadaan berbadan kurus, karena jangankan untuk berpikir makan besok, hari ini saja mereka masih berpikir berkali-kali makan apa hari ini gitu. Apalagi untuk yang berpuasa di saat maghrib, makan apa di saat maghrib?
Jadi banyak hikmah yang kita dapat dari berpuasa itu pula. Karena kalau kita ketahui teman-teman, puasa itu sebuah metode yang mampu mengasah kepekaan sosial kita pada sekitar kita. Dengan kesadaran seperti itu, kita dapat menyerap banyak hikmah dari berbagai fenomena sosial yang kita temui sehari-hari, termasuk juga saudara-saudara seiman kita yang mungkin kehidupannya, mohon maaf, masih jauh dari kata sederhana. Dan semoga saat masuki waktu bulan suci Ramadan nanti, kepekaan sosial kita itu tetap terasa, walaupun dalam situasi di rumah aja sekarang. Dalam situasi pandemi, kita tetap di rumah aja, kan, tapi semoga itu tidak mematikan dan mengurung jiwa sosial kita. Karena teman-temanku sekalian, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kita ini manusia yang mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, itu sudah berikrar bahwasanya antara diri kita dan juga diri umat muslim yang lain adalah satu tubuh. Sehingga hal itu yang membuat orang mukmin itu jiwanya sangat sensitif. Karena ikatan yang terjalin di antara dirinya dengan umat muslim lainnya itu bukan sekedar ikatan persaudaraan, tapi berdasarkan pada keimanan. Jika sudah terjalin ikatan berdasarkan keimanan, maka itu merupakan sebuah jalinan yang bisa dikatakan jalinan yang lebih kuat daripada jalinan apapun. Dan ya, Nabi Muhammad SAW, Rasul kita tercinta, telah mengajarkan pula satu kaidah persaudaraan yang cukup indah, yang sangat indah begitu. Bahwa mukmin yang satu dengan yang lain itu merupakan saudara, merupakan satu tubuh maksud saya. Jadi mukmin yang satu dengan yang lain itu ibarat satu tubuh. Jika ada yang merasakan, jika satu bagian tubuh merasakan sakit, maka yang lainnya juga ikut merasakannya. Contohnya itu kita analogikan seperti ini. Seorang manusia yang kakinya tertusuk paku. Apa yang terjadi, teman-teman? Semua organ tubuh bereaksi. Mata mengeluarkan air mata kesedihan, mulut tiba-tiba spontan mengeluarkan lisan kesakitan, tangan juga tiba-tiba spontan menyentuh kaki ataupun bagian yang tertusuk paku dengan memijit-mijitnya pula untuk mengurangi rasa sakit itu. Ya, semuanya itu merupakan perasaan cinta dari satu bagian tubuh yang merasakan sakit. Itu adalah spontanitas rasa cinta dari tiap bagian tubuh tersebut. Lalu kemudian hal itu bisa kita renungkan, teman-teman. Betapa indahnya jika kaidah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW itu dapat terjabar dan dapat diaktualisasikan secara merata oleh semua umat muslim saat ini. Masya Allah. Sudah merupakan jalinan persaudaraan, jalinan ukhuwah yang begitu kuat. Dan mungkin umat Islam, jalinan ukhuwah tersebut mungkin tidak akan tergoyahkan dari apapun.
Contohnya saja begini, jika si A sudah tidak memiliki uang lagi untuk membayarkan sekolah anaknya, kemudian dengan spontannya si B datang untuk menenangkan si A dengan kalimat-kalimat yang dirasa bisa memberikan kesabaran lebih kepada datang si B kepada si A dengan memberikan kalimat-kalimat yang bisa memberi dampak kesabaran yang lebih untuk si A. Lalu kemudian dengan spontannya pula datang si C dengan penuh kecintaannya kepada si A, yaitu mungkin dengan memberikan sedikit barang-barang yang bisa dipergunakan untuk membantu dana ataupun biaya sekolah dari anaknya si A. Lalu datang lagi si D memberikan sesuatu yang mampu ia persembahkan gitu. Dan sebegitu seterusnya, Masya Allah. Itu merupakan sebuah gambaran yang luar biasa sekali. Gambaran sebuah jalinan keimanan yang betul-betul sangat langka untuk kita dapatkan pada masa kali ini. Tapi saya harap teman-teman yang mendengarkan dan juga untuk saya pribadi, setelah ini kita bisa mencoba mengaktualisasikannya walaupun sedikit. Apalagi dan harapannya walaupun dengan ruang gerak yang terbatas saat ini, kita bisa memperlihatkan jalinan dasar keimanan kita itu walaupun hanya sebatas ataupun sebaris kalimat yang memotivasi dan menyabarkan saudara kita, itu sudah merupakan sebuah kemaslahatan, memberikan kemaslahatan bagi sesama. Maka dari itu teman-teman, dalam menyambut bulan suci Ramadan nanti, marilah kita menjadi pribadi mukmin yang mengedepankan sifat persaudaraan, sifat saling mengingatkan, dan juga bersama-sama menuju kepada kebaikan dan kesucian di bulan suci Ramadan. Marilah menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar menyodorkan manfaat, tapi menjadi sosok yang memberi maslahat. Mungkin untuk kesempatan ini sampai di sini dulu teman-teman, dan harapannya kami dari channel YouTube Suara Dialektika berharap bulan suci Ramadan dengan situasi yang berbeda tahun ini, teman-teman bisa bersemangat, fokus, dan khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam keadaan fitrah dan dengan wabah penyakit yang hilang dari Indonesia ini ataupun dari muka bumi ini. Sama-sama berdoa, berzikir, dan mari saling mengingatkan saudara-saudara kita untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa isi hari-hari kita dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Mungkin hanya itu sampai di sini saja. Billahi fisabilillah wa fasadiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Ciao.